kompetensi kepada calon pendeta Saudara Piska. Kita patut berbangga karena saudara-saudari kita ini telah dapat memasuki tahap uji kompetensi mulai dari perkuliahan sampai hari ini. Ya boleh mengikuti tahap demi tahap. Karena itu untuk memandu kegiatan kita pada pagi hari ini ada susunan acara yang akan saya bacakan. Acara uji kompetensi kependetaan Gereja Protestan Indonesia Timur GPIT Selasa 31 Mei 2022 di Gedung Gereja Jemaat Gunung Karmel Siso bagi bakal calon pendeta Piska Diwan STH. Susunan acara yang pertama, ibadah dipimpin oleh pendeta Sri Pawani SPDK. Yang kedua, menyanyikan Mars Gereja Protestan Indonesia Timur dipimpin oleh pendeta Krismanto SPDK. Yang ketiga, tim penguji dan Piska Diwan STH mengambil tempat yang telah disiapkan. Yang keempat, uji kompetensi kependetaan GPT yang diatur oleh ketua tim penguji. Acara kelima, rapat tim penguji. Acara keenam, pembacaan berita acara pelaksanaan uji kompetensi kependetaan GPT oleh ketua tim penguji. Acara ketujuh, tim penguji dan Piska Diwan STH. Kembali keempat, acara kedelapan, nasihat dari A. Penasihat BPMS GPT Bapak Yakub Christian. B. Ketua Umum BPMS GPT. C. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gunung Karmel Siso. D. Wakil Keluarga. Acara 9, doa penutup oleh pendeta Sending Rabai. Maaf karena Pak Sending tidak hadir, jadi doa penutup oleh Ibu Pendeta El Pilasari STH. Demikianlah susunan acara yang kita akan laksanakan sepanjang hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus memberkati sehingga dari awal sampai selesai acara ini boleh terselenggara dengan baik. Dan untuk tidak membuang waktu, kita memasuki acara pertama. Ibadah dipimpin oleh pendeta Sri Pawani SPDK dengan penuh kasih dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin ibadah saat ini. Karena itu, baiklah kita tenang, kita menyiapkan hati dan iman kita untuk masuk dalam ibadah. Perlu dijelaskan bahwa tata ibadah yang kita pergunakan saat ini yaitu tata ibadah keluarga yang menyanyi, berdoa, pembacaan firman Tuhan, renungan, baru menyanyi doa sapaan. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 127, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita lakukan ayat 1 dan ayat 2. Tuhan kehendak
hadiratmu. Sujud sembah. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar kehidupan kita untuk kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya itu, mari kita minta Roh Kudus Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah Bapa kami pencipta langit dan bumi, pemilik hidup kami umat-umat-Mu. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami datang mengangkat ungkapan syukur dan terima kasih di hadirat-Mu. Setelah kami merasakan bahwa sungguh luar biasa kasih-Mu, sungguh luar biasa setia-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bersama dengan para hamba-hamba-Mu, Badan Pekerja Majelis Sinode, Pendeta Gereja Protestan Indonesia Timur, kami boleh hadir di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya ini semua boleh terjadi oleh karena kuasa dan kehendak Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Lalu pada saat ini ya Tuhan, Engkau tahu bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kami akan melaksanakan uji kompetensi bagi saudari kekasih kami Priska Diani. Namun sebelum kami lakukan semuanya itu ya Tuhan, kami hendak mendasari hidup kami dengan beribadah kepada-Mu. Dan dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan, ada kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca, kami renungkan bersama-sama sebagai dasar hidup kami. Karena itu ya Tuhan, hadirlah di atas persekutuan kami saat ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga proses pemberitaan firman-Mu ini boleh terlaksana dengan baik, boleh kami pahami, untuk kami jadikan sebagai pedoman hidup di tengah-tengah dunia ini. Singkirkanlah jauh daripada kami Tuhan segala hal duniawi yang hendak merintangi jalannya ibadah ini, sehingga mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah ini boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, serta layakkanlah kami yang bermohon kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat 26 dengan judul perikop kejahatan anak-anak Eli. Firman Tuhan, lalu pulanglah Elkana ke rumah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum
Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Elia memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Dilayani atau melayani. Inilah judul renungan kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jabatan dan kekuasaan merupakan salah satu godaan terbesar di dalam hidup manusia. Bahkan sebagai umat Allah pun tidak kebal terhadap godaan ini. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi jabatan, semakin besar kekuasaan yang dimiliki. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula keinginan untuk dilayani. Saudara-saudara, dalam perikop bacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama ini, anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, mereka menggunakan jabatan imamnya dengan semena-mena. Mereka menghina kurban persembahan untuk Allah, yaitu dengan cara merampas apa yang menjadi hak Allah. Ini sangat jelas sekali dalam bacaan kita. Dan tidak hanya itu, mereka juga melakukan persinahan di dalam kemah pertemuan. Ini membuktikan bahwa semua tindakan mereka merupakan penghinaan terhadap Allah. Mereka tidak mengindahkan Allah. Mereka tidak menghormati Allah. Mereka tidak mengindahkan teguran ayahnya. Dan akibat dari semua perbuatan dosa mereka ini, Allah akan menghujat
jabatan manusia. Meski tumbuh di bawah pengawasan yang sama, sikap mereka dalam menerima pengajaran Allah sangat berbeda. Mungkin hal ini terjadi karena keterlibatan peran orang tua Samuel yang mendukung penuh proses pembentukan Samuel sebagai pelayan Allah. Saudara-saudara, Allah memang memberikan atau mempercayakan jabatan-jabatan khusus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Allah memilih seorang imam untuk melayani Allah dan umatnya. Melayani Allah berarti melakukan panggilannya sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Melayani umatnya berarti dengan rendah hati, mengajarkan apa yang Allah perintahkan dan membawa mereka kepada hubungan yang benar dengan Allah. Kita yang ada saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai warga jemaat, kita semua dipanggil untuk melayani Allah dan sesama. Apapun jabatan gerejawi dan apapun pekerjaan kita, melayani Tuhan adalah sebuah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam melaksanakan pelayanan sangat diperlukan kerendahan hati, bukan tinggi hati. Oleh karena itu, marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan meneladani Samuel yang dengan rendah hati menerima pengajaran Allah untuk melayani, dan dengan demikian kita harus hidup dalam jiwa melayani karena panggilan dari Tuhan. Sampai demikian firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita memahami firman-Nya ini. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali kita mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 183. Mari sebarkan Injil, kita lakukan ayat 1 dan ayat 2. Kita siapkan iman kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tak putus-putusnya ya Allah, kami datang mengangkat ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini, kami boleh diperdengarkan oleh pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Namun kami mohon ya Allah,
firman yang sudah tertabur di atas persekutuan kami saat ini. Engkau hadir dalam hidup kami masing-masing. Engkau yang berkuasa menanamkan di dalam hati pikiran kami, sehingga firman-Mu ini tidak lalu dengan begitu saja, tetapi benar-benar boleh ambil bagian dalam hidup kami, untuk kami jadikan sebagai pedoman hidup di tengah-tengah dunia ini, terlebih menjadi pedoman kami untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Allah yang kudus dalam kerajaan sorga, berkati umat-Mu yang hadir saat ini. Biarlah kehadiran mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan akan membawa berkat dalam kehidupan mereka. Ya Allah yang kudus dalam kerajaan surga, kami akan melanjutkan acara kami setelah ibadah ini, yaitu uji kompetensi bagi saudari kekasih kami Priska Duyana. Karena itu ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Roh Kudus-Mu yang berkuasa, baik kepada saudari kekasih kami maupun kepada hamba-hamba-Mu tim penguji, sehingga proses ujian yang hendak dilaksanakan saat ini boleh terlaksana dengan baik, bukan karena kemampuan kami sebagai manusia, tetapi oleh karena kuasa hikmat Allah berlaku dalam kehidupan kami. Ya Allah yang kudus dalam kerajaan surga, lewat doa syafaat kami saat ini, kami mendoakan akan seluruh sidang jemaat-Mu dalam jemaat Gunung Karmel Siso di tempat ini. Engkau Tuhan memberkati. Juga ya Tuhan, bagi para hamba-hamba-Mu yang bekerja sebagai konsumsi, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah pelayanan mereka menjadi kemuliaan kehormatan bagi nama Tuhan dan akan membawa berkat dalam kehidupan mereka, baik pribadi, dalam keluarga, bahkan dalam persekutuan jemaat Tuhan. Ya Allah di sorga, sekali lagi seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah boleh jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, melalui persekutuan kami saat ini, kami telah meletakkan korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena itu, Engkau Tuhan memberkati persembahan umat-Mu ini, sehingga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah akan menjadi saluran berkat Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Inilah syafaat kami ya Bapa, sempurnakan, ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadat kita selesai, Tuhan Yesus memberkati dan acara dilanjutkan.